Yulita Diana. Saya Sasneti Altis. Saya Ratnawati. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Neti. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Yul. Oke Bu Neti, saya dengar nanti Bu Neti ada sesi coaching ya bersama Mbak Ratna hari ini ya. Iya benar sekali Bu. Saya mengadakan coaching nanti bersama Ibu Ratna sekitar jam 3:30 Bu. Siang ini bersama. Oke, baiklah Bu Neti. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nantinya ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Rana nanti. Nah, apakah Ibu sudah siap nih untuk melakukan proses coaching ini? Insya Allah Bu, nanti saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya dalam melakukan coaching bersama Ibu Rana nanti. Oke, baiklah Bu. Sebelum Ibu memulai proses coaching ini ya Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu ya Bu ya. Oke, yang saya akan jelaskan nanti ya. Saya ingin bertanya pada Ibu yang pertama-tama ya akan menjelaskan dulu ya Bu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nantinya ya. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan atau laksanakan nanti, yaitu melakukan percakapan melalui alur pita ya Bu ya. Maksudnya sesuai dengan alur pita atau tidak gitu. Kita ketahui bersama alur pita itu terdiri dari tujuan umum, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Yang mana prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan si coach, kemudian menggali potensi si coach itu dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu itu mengajukan pertanyaan itu perlu mendengarkan dengan rasa, kemudian dimaksud baik Ibu perceive, kemudian ask, summarize, dan appraise gitu ya Bu ya. Bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach Ibu nanti, bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu bisa merangkum pertanyaan maupun pertanyaan dari coach nantinya, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach nantinya. Nah, dari penjelasan saya banyak tadi itu ya Bu ya, panjang lebar itu tadi. Nah, apakah sudah jelas rubrik yang penilaian yang akan saya nilai untuk Ibu? Sudah Bu, alhamdulillah sudah. Saya sudah dapat melakukan coaching, proses coaching nantinya. Juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur kita. Lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi yang ada di dalamnya. Dan saya tidak cukup jelas yang disampaikan terhadap saya. Oke, baik Bu Neti. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu Neti ya. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bu Neti, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Dalam kompetensi melakukan proses coaching nanti, saya ingin mengembangkan ada 3 kompetensi kan Bu. Jadi yang akan saya perkembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, dan berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu ada 3 Bu yang akan saya. Oke Bu, ada kompetensi yang akan kembangkan kompetensi yang akan ingin dikembangkan. Nah, kira-kira kompetensi spesifik atau kompetensi yang ingin Ibu gali atau Ibu kembangkan yang lebih spesifik kira-kira yang mana gitu ya Bu ya? Oke, baik Bu.
yang ingin saya kembangkan itu yang spesifiknya itu yang menonjol adalah bagian yang mendengarkan aktif, Bu. Lalu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ada dua yang spesifiknya akan saya kembangkan nanti. Oke, baiklah Bu Neti ya. Berarti fokus Ibu Neti pada bagian mendengarkan aktif, kemudian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Benar kan? Benar. Oke. Setelah itu indikator. Nah, indikator tercapaian apa yang ingin Ibu kembangkan pada pembicaraan nanti, kemudian serta seperti apa nanti ya indikator yang Ibu ingin Ibu capai gitu. Indikator apa yang ingin Ibu capai nanti? Oke, baik Bu. Indikator yang akan saya kembangkan nanti di setelah pra-observasi ini akan menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, Bu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari coach tersebut, dan saya akan mendengarkannya. Oke, baik Bu Neti. Mungkin demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih telah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin observasi selanjutnya. Mungkin silakan Ibu lanjutkan dengan coach dulu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih saya sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching dengan Ibu. Sama-sama Bu Neti. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna, apa kabarnya hari ini Bu Ratna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neti. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Neti? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu yang sudah mau berbagi, dan saya ingin sekali mendengarkan tantangan yang Ibu hadapi belakangan ini. Apa yang Ibu rasakan yang paling perlu Ibu bahas di pertemuan kita kali ini Bu? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu Neti ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya gitu, gunanya untuk mencari solusi dari permasalahan saya Bu. Jadi gini Bu, saya mempunyai permasalahan akhir-akhir ini di kelas. Saya kan mengajar kelas 6 gitu ya. Ada salah seorang siswa saya itu tidak mau bergabung dengan temannya, baik itu ketika bermain, istirahat, dia menyendirikan gitu. Kemudian ketika belajar kelompok, dia juga tidak ikut dengan temannya bermusyawarah dalam mengerjakan tugas yang saya kasihkan gitu. Oke. Jadi apa tujuan akhir dari sesi pembincangan kita hari ini? Oke. Jadi saya menginginkan nanti ya di akhir pembicaraan kita ini saya bisa mendapatkan solusi bagaimana supaya anak saya yang satu tadi itu mau bergabung dengan temannya, baik itu bersosialisasi dalam bermain maupun nanti dalam menyelesaikan tugas kelompok yang saya kasihkan di dalam kelas. Oke, gitu. Oke Bu, baik. Kira-kira ya Bu Ratna ya, sudah ditelusuri belum apa yang menjadi penyebabnya anak Ibu yang berbuat demikian tadi Bu? Sudah sih Bu, mulanya saya panggil dia kan secara sendiri gitu, saya panggil kenapa nak kamu seperti itu, tidak mau bermain dengan teman gitu. Ibu lihat kalau jam istirahat kamu sendiri saja, jajan sendiri, main sendiri. Kemudian ketika kamu belajar kelompok dengan teman, kamu juga istilahnya nggak mau bermusyawarah menyelesaikan masalah edukasi itu. Sudah saya tanya Bu, tapi jawabnya ya Bu, saya kan bisa sendiri, main sendiri Bu, katanya kan. Kemudian masalah tugas kan saya juga bisa menjawab sendiri. Itu jawabnya Bu Neti. Apakah apa yang akan Ibu lakukan setelah Ibu menelusuri yang tadi? Jadi sebelumnya sudah ada juga yang saya lakukan bertemu dengan orang tua kan, berbincang-bincang dengan orang tua. Jadi orang tuanya menyebutkan mungkin kalau di rumah sih anak saya nggak egois Bu, biasa saja katanya. Tapi
mungkin di sekolah itu mungkin karena di rumah ini Bu dia anak tunggal, jadi serba sendiri, makan sendiri, bermain sendiri, nonton sendiri. Mungkin karena itu kebiasaan, jadi dia terbiasa sendiri, sehingga sampai ke sekolah dia melaksanakan hal yang demikian, gitu kata bapaknya, kata orang tuanya gitu kan. Jadi sudah pernah juga saya lakukan membuat kesepakatan kelas, contohnya kita ya Bu, yang istilahnya kesepakatan itu kan berasalnya dari anak. Kalau biasanya kan kita membuat peraturan dari kita, oke lah, mungkin mereka merasa berat melaksanakan. Tapi ini kan berasal dari mereka, sehingga kan mereka merasa bertanggung jawab untuk melakukan hal demikian. Di sana ada item-itemnya, ada berkolaborasi, menghormati orang lain, gitu kan. Tetapi masih belum ngeh anaknya, gitu kan, belum melaksanakan. Jadi kira-kira ya Bu, yang mungkin yang belum saya lakukan, saya ingin membuat atau mencarikan video-video inspiratif seperti berceritakan bagaimana kita bersosial dengan lingkungan, kemudian bagaimana kalau kita mendapat masalah, bagaimana menyelesaikannya secara bersama dengan orang lain. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Oke, luar biasa Ibu ya, bagus sekali rencana Ibu ke depannya. Sejauh mana Ibu telah akan konsisten nanti Bu akan melakukan rencana Ibu nanti? Oke. Mungkin kalau masalah video inspiratif kan tidak susah juga memang sekarang mencarinya Bu, sudah banyak media-media yang dari YouTube contohnya. Mungkin kalau video itu bisa lah, mungkin dalam 1 kali minggu saya kasih 1 contohnya. Mungkin minggu depan dikasih video yang lain lagi. Bisa mungkin setiap minggu akan saya coba gitu, sampai mungkin anak tersebut terbiasa, mungkin memahami apa arti bersosial dengan teman, menyelesaikan tanggung jawab bersama, mungkin sampai berkolaborasi seperti ini. Oke, luar biasa. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan membantu Ibu nanti dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Oke. Yang pertama sekali pasti dari lingkungan sekolah ya. Dorongan dukungan dari kepala sekolah sudah pasti saya butuhkan, kemudian dorongan dari teman-teman sejawat, kemudian saya akan berinteraksi dengan anak, itu pasti butuh dukungan anak juga, istilahnya dengan anak itu adalah timbal baliknya gitu kan. Kemudian yang penting sekali orang tua mungkin dukungan dari orang tua gitu. Oke, ini kapan Ibu rencananya akan Ibu lakukan ini Bu? Menurut saya sih secepatnya Bu, kalau bisa minggu depan hari Senin kebetulan ada pelajaran PPKN, itu kan bisa juga saya masukkan Bu. Bermain peran di sana kan, setelah ditayangkan video interaktif, kita ajak bermain peran. Kebetulan PPKN kan ada tuh penambahan sila, Pancasila kan Bu, sila kedua contohnya, supaya anak-anak tersebut mendalami perannya gitu. Mungkin minggu depan. Oke, baik Bu. Alhamdulillah ya, berarti minggu depan Ibu langsung ya. Insyaallah Bu. Oke, luar biasa. Baik Bu, Ibu telah menceritakan apa yang kendala atau masalah-masalah Ibu tadi. Oke, dari dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu yang ajukan tadi, apakah Ibu sudah merasa pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan tadi, ya. Apakah Ibu sudah merasa ada solusi dari saya? Alhamdulillah sekali ya Bu. Alhamdulillah sekali. Saya mendapatkan ide-ide dari perbincangan kita yang berdua ini dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Neti. Oke Bu Neti, luar biasa Ibu ya, Ibu sudah selesai saja coachingnya Ibu ya. Alhamdulillah sudah Ibu. Bu Neti, tadi Bu Neti yang coaching ya, saya yang melongo, saya yang gimana ya Bu Neti, kaget, terharu. Ternyata Bu Neti ini luar biasa ya Bu Netinya, sehingga bisa menstimulasi si coachingnya ya Bu Neti ya. Oke, kira-kira dari hasil tadi ya Bu Neti ya, indikator yang ingin Bu Neti capai kira-kira sudah tercapai ya Bu Neti? Alhamdulillah Bu, sudah Ibu ya. Jadi dengan melaksanakan coaching tadi Bu, saya sudah mampu fokus lalu pada si coaching tadi Bu, dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur
menjadi tahu. Oke, benar sekali ya Bu Niti ya. Tadi saya juga sudah melihat ya Bu Niti, coaching dan indikator yang ingin Ibu kembangkan sudah tercapai ya Bu Niti ya. Kira-kira nih, apa yang ingin Ibu perbaiki untuk kedepannya atau untuk berikutnya, kira-kira apa ya Bu Niti ya? Oke, mungkin ya Bu ya, kedepannya saya harus banyak berlatih, terutama dalam memunculkan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke, luar biasa Bu Niti ya. Amin. Terlebih dahulu semoga apa yang Bu Niti rencanakan terlaksana dengan sebaiknya dan apa yang tercapai tujuan yang apa yang ingin kita inginkan, yang Bu Niti inginkan kan luar biasa. Terima kasih Bu Niti hari ini. Mungkin saya cukupkan sampai di sini Bu Niti ya. Terima kasih sekali lagi ya Bu Niti ya. Baik Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.